salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam rancangan perbincangan Cornerstone Belia kita bagi pelajaran yang ke-8 yang bertajuk Rela dan Mampu. Jadi sebelum kita masuk kepada cerita kita, perbincangan kita, ada lebih kita mengenal antara satu sama lain agar perbincangan kita lebih hangatlah begitu. Jadi saya dahului, nama saya Ivana Ozashani, berasal daripada Gereja Pengapuan Baru, daerah Marapara. Saya Renol Suning dari Gereja Lama sana di Taiwan tuh. Taiwan? Iya Mas. Jauh tuh. Tidak juga, di Kaca. Saya Eno Sitlor dari Gereja Bunsa dan tidak jauh juga. Ya, sebut mana tuh? Sana kan? Ya. Oke. Saya dari Gereja Lotong, nama saya Harold Ian. Nama saya Frederick Klepius, saya dari Gereja Lotong. Dipanggil? Dipanggil jangan. Oke. Good. Jadi terima kasih. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, adalah lebih baik kita berdoa dulu sebelum perbincangan. Jadi kita minta Reynold memimpin. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa sama-sama. Maha besar Bapa di sorga, terima kasih saat ini kami mendapat kesempatan ini untuk berdiskusi dan juga membincangkan beberapa hal di dalam firman Tuhan ini supaya kami lebih dapat mengerti. Tapi kami terkhusus memohon supaya Tuhan yang mengajari kami dalam pembelajaran ini. Kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan akan selalu ada dalam hati kami. Tolong kami Tuhan supaya kami lebih mengerti. Tolong juga seluruh pemirsa, pemerhati yang ada di rumah, dan mereka juga teman-teman kami yang akan mendengarkan ini supaya lebih mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi terima kasih juga atas kebersamaan sahabat-sahabat kita yang mungkin berada di sebalik kita punya lens kamera ataupun apapun medium elektronik yang kita sedang gunakan. Jadi mari kita masuk inti kita cerita kita belum lagi lah. Mari kita perbincangkan kita punya tajuk. Dia bilang sini rela dan mampu. Jadi kalau kamu apa gini ya kan, apa Beni rela bagi untuk supaya kita lebih macam mana lebih jelas dia punya maksud. Maksud. Oh, maksud. Nah, rela apa tuh? Rela. Iya. Mungkin Harold. Oke, rela. Tersandung balik. Kalau rela nih bukan yang rela menjaga di kampung itu. Iya. Rela nih maksud dia macam kita rela kalau untuk keluarga. Kita belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat kejayaan. Kita rela supaya keluarga kita bangga. Kita rela untuk Rela melakukan itu, Ya, rela rela. bersungguh-sungguh. Ya. Gitu kan. Ya, terima kasih. Ataupun ada perkataan lain yang sinonim maksudnya apa nggak? Mengikhlaskan kan, mengikhlaskan sesuatu perkara itu berlaku begitu kan. Jadi kita pergi lagi maksudnya seterusnya mampu apa gitu mampu nih kan Enos apa nih ya? Mampu, aku bisa. Bisa. Aku Bisa. mampu melakukan sesuatu. Hmm. Jadi itulah. Iya. Saya mampu membaca. Saya boleh membaca. Saya mampu memperbaiki kereta. Itu pun mampu juga. Hmm. Ya. Ataupun Kesanggupan dia boleh dapat melakukan sesuatu. Is able. is- It's able. Ability. Oh, tidak lain pula kan? Oh, iya. Able. Able. Ya betul, Wow. ataupun mungkin kita boleh kasih maksud lagi lebih cuma dapat menanggung kan, dapat Ya. menanggung sesuatu itu. Jadi apa nih kan, kenapa tiba-tiba ada nih rela dan mampu berkaitan dengan kita punya inti cerita kan? Jadi sebelum kita lebih lanjut, saya suka untuk baca ayat kunci kita lah di dalam Markus 1 ayat 41 hingga 42. Jadi dia bilang sini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia menghulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir, dia bilang kan. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir, dia bilang. Wah, sangat luar biasa kan. Jadi itu cerita kita pun lagi menarik nih. Dan sebelum lagi kita masuk, saya mau lagi bawa kita baca dalam flashlight kita. Dia bilang sini, di dalam beberapa peristiwa penyembuhan, Yesus tidak dengan segera memberikan berkat yang dicari, dia bilang.
Tetapi di dalam peristiwa orang kusta ini yang akan kita dengar sebentar nanti, pada saat permohonan itu disampaikan pada detik itu juga dibilang permohonannya dikabulkan. Wah, hebat kan? Jadi apabila kita berdoa memohon berkat duniawi, jawabannya mungkin ditangguhkan ataupun Tuhan mungkin akan memberikan sesuatu yang lain dari apa yang kita minta sebenarnya. Tetapi bukan demikian jika kita meminta kelepasan dari dosa, dibilang adalah kehendaknya untuk menyucikan kita daripada dosa, menjadikan kita anak-anaknya dan menyanggupkan kita menghidupkan satu kehidupan yang suci. Wah, jadi kita dapat gambaran sudah kan macam mana kita punya cerita ataupun jalan yang akan kita perbincangkan sebentar nanti kan, Federer? Yes. Oke, jadi kita minta Saudara Enos untuk membacakan ataupun meringkaskan inti cerita kita pada hari ini. Terima kasih moderator. Sama-sama. Baiklah. Di sini kalau kita perhatikan inti cerita, dia terdapat dalam 3 cerita yang berbeza. Sedikit berbeza dari segi penulisan. Matius menuliskan tentang inti cerita kita, begitupun Lukas dan juga Markus. Tapi saya senang mau baca di sini bagian Markus. Saya baca dari awal hingga akhir secara cepat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mahu, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti kepada mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sangat indah kita punya cerita hari ini berkaitan dengan rela dan mampu. Siapa dia yang rela, siapa dia yang mampu nih? Kalau kita perhatikan inti cerita yang dibacakan secara cepat tadi, yang rela dan mampu ini, kesimpulan awal adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus rela. Kan dia cakap, "Aku," maka tergeraklah hati Yesus, "Aku mau." Lalu apa yang Yesus buat? Dia ulur tangan, dia jamah orang itu dan dia berkata, "Sembuhlah." Maka seketika itu lenyaplah sakit Kustanya. sakit kustanya. Maka jadi perkaitan antara tajuk dan juga inti cerita ini sangat sinkron, di mana Yesus mampu dan Yesus rela untuk menyembuhkan orang itu. Tapi mungkin nanti kita akan bahas ini, apakah sakit kusta ini yang dimaksudkan. Tetapi saya ada satu pemikiran lagi. Terus kita masuk, ini ada hubung kait dengan ini flashlight kita juga tadi. Dia bilang flashlight tadi, kalau kita minta sesuatu hal yang duniawi yang tidak melibatkan dengan pengampunan dosa, maka Yesus akan jawab Tangguh. tidak, ataupun ditanggung dulu. Nanti sabar dulu. Tapi kalau dia bicara tentang pengampunan dosa, maka Yesus kata, "Yes, I will," dia bilang. Dan inilah yang terjadi dengan situasi ini. Orang kusta ini minta sembuh. Dia merayu datang sama Tuhan, dia minta kesembuhan.
Lalu Yesus melihat kebutuhan lebih dalam orang itu, bukan hanya kebutuhan fisik tetapi kebutuhan rohani. Maka Yesus bilang, saya mau engkau sembuh. Bukan penyakit kusta saja, mungkin kita boleh bahas. Selain dari kusta itu mungkin dosa. Dan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Enos atas penjelasan di cerita kita yang sangat baik dan sangat jelas, dan ya sangat berkaitan dengan kita punya kehidupan sekarang. Mungkin kita boleh kasih bagi tahu lah kan, mungkin dalam kehidupan kita sekarang kita mungkin akan menghadapi sesuatu penyakit di masa-masa sebelum ini ataupun masa-masa akan datang, dan Yesus lah yang tempat yang kita mau kan untuk minta tolong. Jadi seperti mana yang sudah diperbahaskan oleh Enos tadi, di mana Tuhan mungkin tidak akan menjawab serta-merta kan. Tidak mau tiga tuh kalau kita sampaikan Tuhan saya mau sembuh nggak, terus akan sembuh ya kan? Tidak kayak begitu. Selalunya mungkin dibantu oleh pertolongan mungkin obat-obatan ataupun nasihat dari dokter dan sebagainya. Begitu kan? Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, saya suka untuk pertanyakan Nina, kita punya di bagian apa pendapat Anda? Jadi kalau kita lihat ada banyak di sana disenaraikan, namun saya mau ada ide baru lah mungkin daripada saudara Herlod lah kan. Kita tanya, dia bilang apakah pilihan-pilihan yang Tuhan paling kehendaki menurut kehendak Anda? Apakah kau rasa yang paling penting yang perlu ada pada seseorang itu? Jadi sebelum saya Herlod jawab seperti mana kita nampakkan situasi yang menghadapi penyakit kusta sebentar tadi kan, dia mempunyai satu apa gitu kita cakap, dia sangat yakin Yesus akan menyembuhkan dia sampai dia bilang kalau apa gitu dia bilang sana, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Iya, dia bilang dia ada keyakinan kan. Jadi kalau Herlod pendapat kau apa ya sebenarnya yang paling Tuhan kehendaki dalam diri kita gini sebenarnya begitu? Oke. Pada pendapat saya, yang paling Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oke. Dibilang untuk menerima dengan pasti pemberian keselamatan. Amin. Amin. Dan mungkin saudara Frederick. Ya, kalau saya, pendapat saya, apa yang paling dikehendaki Tuhan menurut pendapat saya untuk apa masalahnya tadi? Dalam kehidupan kita adalah, kalau bagi saya untuk hidup harmoni dengan perintahnya. Oke, terima kasih. Jadi itu kan, adakah saya mau tanya nanti saudara Reynoldi, adakah dengan itu sahaja cukup untuk Tuhan memberikan keselamatan kepada manusia ini kan? Adakah cukup itu aja? Jadi pendapat saya lah. Terima kasih ya moderator, sangat-sangat aktif dan kita memang menunggu semangat ini. Jadi apakah cukup? Bagi saya ini sebenarnya tidak bukan sebagai satu sukatan bagi Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau penting usaha kita kan kalau dia bagi keselamatan. Memang dia sudah bagi kita keselamatan, Bang. Kan? Inilah keselamatan. Tapi kan buah-buah daripada iman itu kan. Iya. Kan sahabat lalu kan begitu. Buah-buah daripada iman kita. Iya. Jadi tinggal kita beriman saja kita kan sudah selamat. Tapi buah daripada iman adalah penurutan, ketaatan. Jadi dari ketaatan itulah kita menunjukkan segala sikap kita. Jadi kalau tentang hal ini, apa yang Tuhan mau sebenarnya kita lakukan? Sebenarnya Tuhan mau kita berbuah, kan? Macam yang buah-buah roh tuh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Lanjut. Kesetiaan. Di sana kita ada stakan, tapi saya yakin kita sangat hafal tuh lagu kalau kita sama anak-anak kecil. Betul. Karena itu lagu memang mengingatkan kita sebenarnya. Nah, jadi Kasih lanjut dulu. ya. Kesetiaan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu dia. Jadi Tuhan mau kita sebenarnya begitu. Kita tahu kelemah lembutan kan? Kelemah lembutan. Jadi bagaimana kita ini, itulah yang maksudnya Tuhan itu, bahwa kita ini harus hidup harmoni dengan perintah. Nah, macam mana kita mau hidup
harmoni dengan perintah Tuhan kalau kita punya hidup ini belum membuahkan buah-buah roh gitu kan. Tidak itu buah-buah roh. Jadi itulah maksud dia bahwa Tuhan ini, apa yang Tuhan mau adalah kita ini harus berbuah setiap waktu. Jadi itulah yang saya dapat berikan. Cukupkah tidak? Sebenarnya Tuhan tidak tengok itu cukupkah tidak. Tidak sukatan. Ya, tidak sukatan. Itu bukan sukatan, dia mau bagi keselamatan. Tapi dia mau kita ini berbuahlah sesuai keselamatan yang kita dapat itu. Saya suka baca satu ayat dalam Roma melalui penjelasan daripada Saudara Reynold tadi kan dalam Roma 3 ayat 24 dan Betul. oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Iya, Yesus. sangat percuma. Sebab semua keselamatan nggak cuma-cuma, cuma macam kita cuma pilihan bang gitu kan. Oke, jadi terima kasih. Wah, semakin makin berkobar-kobar kita punya keinginan untuk lebih menjelaskan kita punya inti cerita hari ini. Dan mari kita masuk kupasan luar cerita deh. Kita perbincangan sebelum kita ada buah-buah pikiran yang mungkin keluar nanti kan. Jadi saya mau bertanya persoalan ini kepada Saudara Enos. Iya. Jadi dia bilang sini, kenapakah penyakit kusta ini diumpamakan sebagai dosa? Kenapa itu penyakit kusta diumpamakan sebagai dosa? Ada hubung kait dia. Kalau kita tengok dulu lah ini kustaan macam mana nih. Kalau kusta orang Ibrani dulu yang kita panggil yang sekarang ini lepra, tapi itu bukan lepra yang penyakit kulit biasa, tapi kusta ini lebih teruk daripada itu. Jadi penyakit kusta ini begini. Contoh, kalau si Reynold kena kusta, mana saya boleh pegang dia? Betul. Dia tidak boleh tinggal di rumah saya. Dipinggang saya tadi. Tidak Itu kusta contoh, kan? kan? Itu contoh. Kemudian dia tidak boleh tinggal di rumah, satu rumah, dan dia harus dipisahkan daripada Orang-orang lain. orang keramaian. Dan dia memang diasingkan khas untuk orang-orang kusta lah. Jadi tidaklah kehidupan orang kusta hanya menunggu mati. Mati, ya. menunggu mati. Nah, apa hubung kait dia? Kenapa dia diumpamakan dengan dosa? Dosa itu pun begitu. Dosa ini kalau kita baca Yesaya 59 ayat 1-2 itu dia akan memisahkan kita daripada dosa. Itu adalah pemisah di antara kita dan juga Allah. Jadi ketika kita terpisah daripada Allah, maka lama kelamaan kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kita akan yang mengalami yang namanya kemunduran rohani, kegelapan rohani, dan akhirnya mengalami kematian rohani. Jadi kalau sudah kita mati rohani, kita tidak dapat datang lagi kepada Allah. Jadi itulah kenapa penyakit kusta ini diumpamakan dengan dosa. Sama saja itu. Kusta itu akan mematikan fisik manusia, dosa juga akan mematikan rohani manusia untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, sangat jelas kan? Sangat jelas. Jadi terima kasih Saudara Enos. Atau ada tambahan? Ya, dari mungkin ada Errol? tambahan. Mungkin Frederick Oh, ataupun error. sudah jelas kalau bagi saya. Iya. Jelas sudah. Oke, jadi terima kasih. Jadi ini saya mau tanyakan secara pribadi masing-masing kita. Oke. Dia bilang sini, apakah message Tuhan melalui cerita itu kepada Anda hari ini? Di cerita kita yang sudah diperbincangkan tadi, yang sudah dijelaskan oleh Saudara. Kita mulai dari Saudara Harold. Oke. Message daripada cerita ini. Iya. Oke. Kalau bagi pendapat saya, message daripada cerita ini, kita harus, walaupun apapun penyakit yang kita alami, kita harus bersandarkan kepada Tuhan. Kita berdoa dan meminta pemulihan dari segi fisikal dan dari segi rohani. Itu saja. Oh, terima kasih. Jadi apa sebenarnya maksud Tuhan dalam cerita ini? kita ini. Sebenarnya kalau saya tengok banyak poin dia. Betul, salah Tapi satunya. poin yang paling saya suka apabila saya suka tengok dua respon. Respon daripada itu pesakit, si pesakit kusta, dia datangkan, lepas itu dia bilang, Tuhan, kalau kau mau, kan? Kalau Tuhan mau, artinya dia sudah surrender kan sama Tuhan.
Jadi dia sudah bagi sama Tuhan, ikut kehendak Tuhan lah. Ya, dia rela Tapi sudah. ya dia rela sudah. Dan siapa yang mampu? Kan hanya Tuhan yang mampu. Jadi kita kan tidak mampu. Jadi bagi saya dia punya poin nopong, ketika kita serahkan kepada Tuhan, kekhawatiran kita itu pasti akan hilang. Pasti akan Amin. hilang. Amin. Selalu saya tarik nafas, saya tahan nafas, saya hembus nafas. Terserahlah Tuhan, apalah kau bikin. Dan Bagus kan? ya. Ada penyerahan. Jadi penuh. kalau sudah Tuhan yang kita kasih serah, kalau kita sudah bilang Tuhan kau lah yang bikin, saya tahu Tuhan itu akan bikin yang paling baik, Betul juga. paling bagus. Betul. Saya mau tambah sedikit lah. Betul. Kan? Kasih, silakan. Saya mau sambung tuh. Betul. Sila-sila. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan kan. Betul. Di cerita ini pun memang betul bahwa si pesakit kusta ini, dia yang bilang kamu tadi, dia datang kepada Tuhan, dia merayu, betul-betul minta sembuh dia punya sakit. Jadi kalau aplikasi buat kehidupan kita sekarang, Tuhan tidak dapat buat apa-apa sama kita kalau kita tidak mau datang sama Tuhan. Betul tidak? Tuhan tidak paksa. Tuhan tidak paksa. Ya, tidak mau Dan paksa kita. Tuhan tidak dapat mengampuni kita punya dosa, Kalau kita punya kusta, kalau kita tidak datang sama Dia. betul. Macam ini orang, dia datangkan sama Tuhan, merayu sama Tuhan. Berarti ada pengampunan di sana. Kan Matius juga mengatakan, mintalah Maka engkau diberikan, ketuklah Maka engkau akan mendapat. pintu akan dibuka. Iya. Carilah cari maka engkau akan mendapat. mendapat. Matius 7 ayat. 7. Terima kasih. Amin. Jadi terima kasih. Wah, sangat jelas tapi penjelasan. Jadi timbul satu persoalan di dalam benak hati ini belakangan. Jadi mungkin Saudara Frederick mau sambung yang tadi kan? Ya, Oke. ada mau sambung sedikit lah Ya. dari Pak si Renol tadi. Teruskan. Jadi kalau si Renol cakap, apa kau cakap Renol? Saudara Saya Renol? bilang, kalau kau minta sama Tuhan, Tuhan saya tahu dia yakin. Saya yakin Tuhan akan bagi Oke. right time, beautiful things. Ya, terima kasih. Dan apa yang saya boleh simpulkan kalau saya, apa yang message Tuhan yang dapat, apa yang message Tuhan, apakah message Tuhan melalui cerita ini adalah apapun yang kita dapat di dunia ini, masalah yang kita dapat di dunia ini seperti dosa, banyaklah masalah kan, hanya satu saja jalan, Tuhan. Datang kepada Tuhan. Iya. Terima kasih. Amin. Iya. Jadi terima kasih. Jadi timbul satu persoalan seperti mana saya perkatakan tadi, adakah layak? Oh ini mungkin lebih advance. Mungkin tanya dua inilah, adakah layak kita untuk mempersoalkan kemampuan Yesus? Sebab kenapa kan? Sebab kadang-kadang manusia, kita lah secara pribadi saya berhabis berdoa Yesus, harap betul kasih sembuhlah siapa yang Engkau kasih sembuhlah dia dari ini dibilangkannya. Tidak juga dia sembuh dalam masa yang macam lama sampai kesabaran kita itu ada limit, kan? Jadi layakkah kita mempersoalkan itu kemampuan Yesus dalam memberikan sesuatu kepada sedangkan saya mau sambung ya. Sedangkan Yesus berjanji bahwa dia sentiasa memberikan secara adil kasih dia kepada manusia. Kita tanyalah nih kepada kita punya yang lebih arif. Yang dipadu. Cus. Cus lah, coba duluan. Tadi saya bilang kan, sekarang kau. Oke. Apakah layak saya mau mempertanyakan kepada Tuhan segala pergumulan kita? Kalau kita terus saya teringat Ayub bahwa begitu. Kan? Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Semua hilang sama saya. Kan? Anak-anak dia mati. Banyaklah semua Iya. kan. Tapi pada akhirnya ketika dia setia, maka berapa kali lipat ganda sama dia? Berlipat kali ganda lah. 4 kali kah? Nah, 3 kali lipat. secara manusiawi, kalau kita melihat cerita Ayub tadi, kita ini memang ada saja keluhan. Tuhan, saya berdoa, contoh situasi yang dikasih sama moderator kita tadi. Tuhan, saya berdoa supaya dia sembuh dari sakit.
Padahal tiba-tiba kita berdoa, besok-besok dia sudah meninggal. Sorry, ini Palis, Pak. iya, palis-palis jauh-jauh. Nah, terus tuh kita bertanya sama Tuhan, apakah kau tidak jawab doa saya? Begini, pemikiran kita tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Kita melihat apa yang di depan mata kita, kan 1 Samuel 16 ayat 7 kata. Kita melihat apa yang di depan mata kita dan kita mengharapkan itu terjadi, satu mukjizat terjadi kalau orang itu sakit dia disembuhkan. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam daripada apa yang kita lihat. Jadi kita melihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati si orang sakit ini. Apa yang dia butuhkan. Jadi dia punya rancangan terbaik daripada rancangan kita. Jadi apapun yang dia lakukan terhadap orang si sakit ini, kita ambil situasi dari moderator tadi, kita ambil. Apapun yang terjadi sama si orang ini, si sakit ini, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka jadilah Tuhan kehendakmu, itu kan iman kita. Jadi jadilah Tuhan kehendak dia atas apa yang terjadi sama orang ini. Dan layakkah kita mengeluh sama Tuhan tentang itu? Ya, secara manusiawi seperti Ayub tadi, kita memang ada keluhan. Saya pun mengeluh juga kadang-kadang dalam hidup ini. Tapi jangan kita mengeluh sampai kita berbuat dosa. Akhirnya kita harus berbalik kepada Ayub, di mana dia datang kepada Tuhan, berdoa dan tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengira Ayub sebagai orang yang dibenarkan. Terima kasih. Terima kasih. Sangat-sangat bagi saya lah, bagi saya ada satu bernyanyi lagu dalam kepala saya. Apa lagi? Jadilah Tuhan kehendakmu, Engkaulah kali, aku debu. Itu kan, kalau kita sudah mengucapkan hal-hal seperti itu, Tuhan, jadilah kehendak Tuhan, maka itulah yang kita perlu mengambil setitis iman kita. Setitis iman kita. Setitis. Tapi kan atas kehendak Tuhan kan? Atas kehendak Tuhan. Tuhan itu tengok suatu hal itu bukan dari mata kita. Kita ini selalunya jatuh ke dalam suatu jatuh ke dalam situasi yang buruk, maka selalu kecenderungan kita itu adalah macam saya mau rasa selesa kan. Tapi jarang orang yang jatuh di tempat yang buruk dia mau belajar dari tempat itu. Kan? Oke, lain kali supaya saya tidak jatuh di sini lagi, maka saya tidak akan buat seperti ini. Tapi kadang-kadang kita ini sudah jatuh kan baru bilang, Tuhan tolong saya keluar balik kan. Sudah keluar balik, buat lagi balik. Kan jatuh lagi balik. Itu untuk situasi seperti itu. Tapi dalam banyak hal kita mesti dalam satu hal ini, ketika kita tidak tidak dijawab apa yang kita minta sama Tuhan, apa kuasa kita untuk mempertanyakan jawaban bagi doa kita sama Tuhan? Mungkin memang kita boleh cakap, kita boleh minta sama Tuhan. Tuhan, kita boleh katakan seperti Ayub. Kan Ayub pun dia bilang, bagaimana ini teman-teman saya datang semua mempersalahkan saya, semua menjatuhkan saya, tapi tidak pun macam yang dia pikir bahwa dia ini putus asa sudah bang. Kan? Jadi kadang-kala kita boleh, bukan saya menggalakkan untuk kita komplain sama Tuhan kan, tapi boleh saja terkeluar, gitu kan? Boleh saja terkeluar. Tapi kalau saya rasa kita berdoa sudah tapi tidak juga sembuh-sembuh, saya kira itu bukan Tuhan jauh memandang di depan kita begitu. Macam yang dulu kita bahas tentang Lazarus kan, Maria dan Marta itu kan, Maria dan Marta tanya, Tuhan kalau kau sini dia tidak mati nih. Diorang hanya melihat pada kesembuhan, tapi Yesus melihat lebih jauh pada kebangkitan. Kan? Pada kebangkitan yang tidak akan rasa lagi itu sakit gitu kan. Kalau kita sembuh nanti sakit lagi gitu kan. Sembuh sakit lagi gitu kan. Tapi untuk menguatkan iman kita adalah ketika Tuhan bilang nanti
nanti lah itu. Kan? Memang sakit. Mana ada tidak sakit kalau di dunia lagi kan? Semua sakit lah. Itu sejalan dari saya. Terima kasih. Dan satu lagi sebagai kesimpulan lah, kadang-kadang doa ini haruslah disertai dengan tindakan lah kan. Kalau kita berdoa berhabis tinggal, kita tidak berusaha mau macam contohnya dia terlantar lah kan, kita tidak berusaha antar dia di hospital kah contohnya Dia bagi begitu obat, kan. Jadi saya suka baca ayat penekanan kita dalam 2 Petrus 3 ayat 9, dia bilang Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang yang berbalik dan bertobat. Amin. Amin. Jadi mari kita kupas lagi cerita kita lebih menjauh lagi. Dan saya senang pertanyakan persoalan ini kepada saudara Herlod lah kan. Di sini yang nomor 1 saya bilang, kenapakah kita tengok situasi sekarang di dalam dunia ini. Kenapakah penyakit diizinkan menimpa kepada manusia? Kenapa gini? Boleh saja Tuhan cakap macam, oh janganlah ada penyakit supaya senanglah kehidupan manusia, sampailah kedatangan saya kedua kali, bilang contohnya begitu kan. Tapi kenapakah kita boleh cakap begitulah kan, penyakit ini diizinkan berlaku kepada manusia? Kenapa gitu kan? Kenapa? Oke, kalau pendapat saya, kenapa Tuhan mengizinkan doa, bukan dosa. dosa Penyakit. dalam penyakit dalam dunia ini. Sebab kalau kita, contohnya, kalau kita hidup di dunia ini tidak penyakit, tidak yang terlantar di hospital. Tuhan, kalau kita sakit, Tuhan tidak, kita tidak ingat Tuhan kalau kita tidak Kita sakit. Tidak sakit. Ya. tidak datang pada Tuhan. Kita tidak datang kepada Tuhan kalau kita tidak merasa itu sakit. Ya, begitu. Sakit dulu Betul. baru. Kalau kita rasa sakit dulu ataupun apa-apa nggak, baru kita macam Tuhan kasih sembuh belakang. Iya. Ya, betul. Baru cari. Ya. Boleh saya bagi pendapat? Silakan. Kenapa penyakit diizinkan menimpa kepada manusia? Satu saja, Pak. Dosa. Oke, begitu saja dari saya. Jadi kenapa Tuhan izinkan dosa di dalam dunia ini? Coba Nah, sebelum kita berbincang, sebelum sudah kepala saya. semakin macam persoalan. Sebelum dua saudara kita nih yang akan Yang menjawab lebih arif. persoalan, kita tahu bahwa sebelum di syurga lah kita cakap, di syurga terjadinya perbalahan dan sampai di sini sampai Adam dan Hawa dosa. Dan kenapa Tuhan izinkan dosa berlaku, diizinkan untuk berlaku? Sebenarnya boleh saja Tuhan cakap, boleh saja Yesus kasih stop. Tidaklah ini dia bilang kan, stop saja sebab Tuhan ada kuasa, Tuhan Maha mengetahui. Jadi kenapa berlakunya ada nih dosa dalam dunia ini? Iya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa kira-kira Tuhan kasih izin? Hmm. Sebenarnya Tuhan kasih izin kalau kita mau. Dua-dua, sama. Kita yang ingin melakukan. Kan? Tapi kalau secara pribadi saya, sebenarnya Tuhan tidak mau kita berdosa sebenarnya. Tapi kita yang mau kan? Kan Adam dan Hawa kan bukan Tuhan suruh dorong berdosa kan? Tapi Tuhan bagi itu pohon sebenarnya bukan untuk supaya mereka ini berdosa, bukan jalan Tuhan untuk kasih bukan jalan Tuhan untuk bagaimana kehidupan manusia, tapi di sanalah terbukti bahwa kita ini istimewa. Kenapa istimewa? Sebab kita ini ada pilihan kan. Nah, itulah kita istimewa. Cobalah kalau Tuhan tidak bikin itu kan, baru dia buat begitu. Baru ini kau kerjakan, ini kau kerjakan, ini kau kerjakan. Kenapa tidak jadi robot saja mereka kan? Kita sampai sekarang pun kita jadi robot. Sedangkan girlfriend pun marah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begini? Kan pun kita rasa terkongkong sudah. Kan kalau boyfriend lagi kan? Ya. Kalau boyfriend lagi dia bilang, "Kenapa kau begini? Kenapa kau pakai ini? Kenapa kau pergi sana? Sama siapa kau?" gitu kan? "Jam berapa kau pulang?" Kan kita rasa terkongkong sudah, update lah di status kan? Bagaimana nanti ini tidak sepahaman, putuslah kita, gitu kan? Macam pernah berlaku aja. Nah, gitu kan? Gitu kan? pengalaman.
atas Pengalaman. pengalaman kan pun rasa terkongkong. Apalagi kalau kita nanti diciptakan untuk hanya melakukan, hanya kita bergerak ini macam robot. Nah, ini kan bukan minda kan, hanya bergerak macam robot. Jadi Tuhan tidak mau kita punya timbul perasaan kebencian terhadap situasi macam itu. Jadi Tuhan bagi kita ini kebebasan. Nggak sebagai dia yang berdosa, sebagai dia yang buat. Tuhan izinkan gitu. Tuhan Pilihan tidak manusia. mau itu sebenarnya kita berdosa, tapi kita yang mau kan. Kita yang mau. Jadi bukan salah Tuhan kan? Bukan salah Tuhan sebenarnya, nggak, manusia yang mau. Jadi kenapa diizinkan untuk penyakit? Kadang-kadang bilang macam si Aaron tadi kan, sakit lu baru ingat Tuhan. Iya kan? Betul juga. Betul juga. Betul juga. Memang situasi Mengingatkan. mengingatkan kita. Nggak, ada nggak kalau saya. Tapi bilang kalau Malaya. Tapi Tuhan kasih itu penyakit sebenarnya sama macam konsep. Kalau pandangan saya lah, kan nanti pandangan lain dari gitu kan. Nah, pandangan saya, kenapa Tuhan kasih izinnya ada penyakit sebenarnya? Yang cari penyakit itu kita sebenarnya kan. Yang bikin tuh penyakit siapa sebenarnya kan? Memang dari dosa, tapi kita tidak boleh kasih salah itu dosa. Dosa kan Pelanggaran hukum. ya pelanggaran hukum, dan itu tuh sebenarnya tidak bernyawa. Yang bernyawa itu kita gitu kan. Kok yang gerak kita disalahkan yang tidak bernyawa gitu kan. Jadi bagi pandangan saya lah, dalam hal ini Tuhan kasih izin, dia memang mengizinkan hal ini berlaku supaya kita sadar. Nanti kita balik sama siapa? Kita ini siapa? Mampu nggak gitu kan? Mampu nggak gitu kan? Kita kan. Jadi selebihnya dari saudara ini Disambung. Sudah cukup. Tapi harus itu ada nggak Nggak. itu adalah sambungan. nggak itu sama dengan tapi. Maksudnya ya. Dosa. Kenapa dosa ada sedangkan di sorga itu tidak dosa? Itu mungkin lebih dalam kan. Lebih Tapi kita kasih stop di satu ayat ini sajalah supaya Yes. kita tidak bingung-bingung. Itu saya nampak tadi itu. Iya, betul. 2 Tesalonika 2 ayat 7 dia bilang. Betul. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi kita tidak boleh kenapa itu dosa itu dari mana betul? Sedangkan di sorga tidak dosa. Nah, jadi ini membantu kita untuk menjawab kita punya pertanyaan. Tetapi banyak pertanyaan kita akan selanjutnya. Saya percaya itu. Tetapi yang selebihnya untuk kita punya pembahasan sekarang, nanti di sorga kita tanya Tuhan. Pastikan kita ada di sorga. Secara rahasia dosa itu, kedurhakaan itu ada, dia bilang Tuhan di sini. Kita tahu macam mana. Ya. Tapi Itulah memang ada. dosa. Dan akibat daripada dosa, akibat daripada pelanggaran hukum Allah di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 15, 16, 17, 18, 19, Hawa mengalami yang namanya kesakitan, di mana dia akan sakit melahirkan Kain. Dan begitu pun dengan Adam, Sakit dia akan mencari sakit nafkah. mencari nafkah. Akhirnya dua-dua mereka kembali kepada debu tanah. Samalah sampai sekarang ini. Inilah akibat dosa yang kita terima ini. Terima kasih. Kenapa macam ada mau tambah lagi? Tidak, sudah. Demikianlah kembali kepada moderator. Jadi ya, terima kasih. Jadi apa yang saya dapat melalui kita punya perbincangan sebentar tadi, kenapa dosa diizinkan? Sebab Tuhan mau kita membuat pilihan. Sebab Tuhan mau kita sedar. Sebab Tuhan mau kita kembali kepadanya. Bilang gitu kan. Jadi kita persoalkan lagi, dan ini berkaitan dengan kita punya itu cerita hari tadi. Dia bilang, sini saya mau tanyalah kepada Frederick dahulu. Yep. Ya, kenapakah pada masa sekarang di dunia ini Tuhan tidak akan menjawab doa kita? Mungkin ada yang akan dijawab dengan segera. Tapi kenapa selalunya, kita boleh katakan selalunya Tuhan tidak akan menjawab doa kita secerta merta?
Sebab napa yang inti cerita kita tadi, yang penyakit kustanga, pada saat itu juga kan, pada situ juga dia disembuhkan. Tapi kenapa sekarang kita boleh lihat Tuhan tidak akan menjawab sepenuhnya doa kita serta merta gitu. Ya. Kalau pendapat saya, kenapa pada masa kini Tuhan tidak menjawab doa kita secara serta-merta? Sebenarnya sudah terjawab dalam flashlight betul. Oke, oke. Sudah dalam flashlight. Dia bilang di sini pada saat apabila kita berdoa memohon berkat duniawi, jawabnya mungkin ditangguh ataupun tidak. Jadi di sana sudah menyatakan bahwa kalau kita dia tengok Tuhan tengok apa doa kita, apa jenis doa kita. Adakah dia berbentuk rohani ataupun duniawi? Kalau duniawi mungkin tidak dijawab ataupun ditangguh nanti, sebab Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Terima kasih. Terima kasih. Sangat jelas. Dan mungkin ada lagi persoalan timbul saudara Ya. Harold. Oke, kalau bagi pendapat saya, dibilang kenapa Tuhan tidak terus jawab doa kita secara on the spot? Iya. Iya. Oke, kalau pendapat saya, kalau macam contohnya ada seorang budak nih, dia mau betul beli itu gadget macam laptop lah, terus dia berdoa, kalau terus dia dapat tuh dia tidak ingat Tuhan lagi, dia kasih lupa sudah. Nah itu sih ya. Ini pengalaman yang mendewasakan. Ya. Pengalaman Benar juga. betul sekali, saudara. Ya betul, secara pribadi pun saya rasa sesuatu yang seperti demikian. Kalau macam kita mendoakan sesuatu benda nggak, terus kita dapatnya, kita lupa untuk berasa syukur nih kan, kita lupa untuk berdoa untuk atas kesyukuran apa yang kita dapat. Betul. Oh betul, saya rasa betul itu. Sangat. Jadi terima kasih. Jadi kita Terima kasih. perbincangkan lagi di sini berkaitan dengan inti cerita kita. Betulkah jika kita mengalami kesakitan pada masa kini lah, Yesus juga akan merasakan sedemikian. Contohnya lah, kita boleh kasih simbol 100% kesakitan kita tuh mungkin 30% aja kita rasa, dan sebahagiannya itu adalah Tuhan yang menanggungkannya. Selalu kita dengar itu kan, selalu orang cakap macam tuh, sikit ya kau rasa nih, Tuhan lebih rasa apa yang kau rasa nih sebenarnya, bilangkan. Jadi mungkin saudara Enos ada dia begini-gini dari tadi. Saya kasih saudara kawan saya dulu. Oh, oke. Saya pun saya tidak habis pikir juga. Mungkin kita mengambil ini punya dia punya konsep itu secara harafiah. Ya. Mungkin kita rasa betul-betul Tuhan merasakan. Tapi kalau saya dugalon, apakah Yesus pun dugalon? Dugalon. Nanti kan saya rasa 30%, Yesus rasa 70%. Sebenarnya bukan harafiah seperti demikian dalam pengertian kita. Bukan kalau kita ini ada cancer, kita ada penyakit apa kan, Yesus pun akan ada merasakan penyakit yang sama. Tidak, bukan penyakit yang sama, bukan Yesus pun dugalon macam saya. Iya. Kan? Iya. Tapi Yesus tahu kita punya kita punya kesengsaraan. Saya kira waktu Yesus di dunia, Ibrani mengatakan kan Yesus adalah imam besar kita yang pernah juga merasakan sakit yang kita rasa. Tapi kita tidak tahu sakit yang macam mana Yesus rasa. Tapi yang kita tahu itu adalah Yesus menanggung kita punya dosa. Jadi Yesus pun rasa itu maut macam mana, kan? Tapi kalau kita bilang itu penyakit, Yesus sebenarnya tahu, dia nampak kan, dia dulu di dunia ini, dia tabib. Dia nampak dan dia pun pernah empati, simpati sama itu orang. Jadi dia pun pernah merasakan susahnya. Tapi bukan maksudnya Tuhan pun akan rasa penyakit yang sama, tapi yang akan Yesus rasa adalah kekecewaan kalau kita tidak datang sama Tuhan, kalau waktu kita sakit. Betul. Itu yang Tuhan akan rasa. Dan itu yang dia akan sedih ketika kita datang sama kita kita sumakit nagi hati ongoy nagi rubah lo kawotuan Lo bomo. hello di komburongo, terus kita mencari yang keringgi gitu kan, isa edit gitu kan, kan tidak macam mana kita sakit,
kita kenal Tuhan kita, tapi kita tidak pergi tempat Tuhan kita, gitu kan? Coba kan. Jadi itulah yang mungkin sakit sebenarnya yang akan Yesus rasa. Tapi kalau Yesus merasakan itu sakit kita ataupun tidak, waktu kita sakit sekarang ini, jangan ambil harafiah. Yesus bukan akan sakit di surga, gitu kan? Bukan Yesus akan sakit, tapi Yesus merasakan apa yang kita rasa sebagai kesedihan ketika kita sakit, gitu kan? Dan Yesus sedia sebenarnya, Renol, mari sini. Come to Ya. me. Dalam Alkitab saya ini banyak panduan untuk kau, kan, untuk kau sembuh. Jangan lagi kau makan daging banyak-banyak supaya kau tidak gaut, gitu kan? Tapi saya kan tidak gaut, jadi puji Tuhan lah. Amin. Sampai di sini saya masih masih juga mengawal, gitu kan? Jadi Tuhan bagi panduan sini nih untuk kita jaga diri, gitu kan? Oke. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga. Sama-sama. Ya, ada sambungan mungkin dari saudara Inas. Sambungan Iya. Iya. mengenai apa yang kita sudah bahas tadi. Iya. Ya, baiklah. Ada satu lagu, saya tidak tahu kamu ingat atau tidak. Siapa penyanyi dia itu? Tadi bilang, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam hidupku. Macam itulah dia penyanyi lagu. Jadi memang benar kita ini, apakah Tuhan betul merasakan apa yang kita rasa? Kalau bilang sahabat saya tadi tidak secara harfiah, memang benar tidak secara harfiah. Tapi kita berbalik kepada 2000 tahun yang lalu. Apa yang Yesus rasakan? Kenapa dia tidak lahir di tempat orang yang kaya? Tapi dia lahir di tempat yang sebegitu, miskin. Bahkan kita bilang kalau bahasa sekarang miskin tagar. Miskin tagar Yesus dulu pernah hidup miskin tagar. Jadi dia kalau di pena inspirasi menjelaskan bahwa dia lahir di sana untuk menjadi berkat kepada orang lain dan merasakan apa yang biasa ya dirasakan oleh manusia. Jadi dia merasakan apa yang dialami hidup sebagai manusia biasa. Jadi kita simpulkan dari ayat ini bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu merasakan kesakitan, merasakan penderitaan, merasakan kemiskinan yang sama. Itulah sebab istilah apa yang kita rasakan sekarang ini, Yesus sakit pernah yang rasa. kita rasa, Yesus pernah rasa. Itu maksud Betul. kawan saya ini tadi. Yesus sudah pernah rasa dan dia tahu. Itulah sebab kadang-kadang kalau kita menghadapi pencobaan, godaan, penderitaan, dia bilang Tuhan melalui 1 Korintus berapa itu? 13. Jangan kau susah hati. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang tidak melebihi daripada kekuatan kamu. Sebab Yesus sudah pernah mengalaminya dan dia lulus dalam hal itu dan dia percaya, dia bagi kita keyakinan kita juga boleh buat hal yang sama. Dan jawaban daripada tadi, apa yang kita rasakan sekarang ini Yesus juga rasakan. Yesus rasakan. Terima kasih. Terima kasih dan saya suka baca kita punya tulisan Ellen G. White, The Ministry of Healing, muka surat 249 di dalam buku kita. Dia bilang Tuhan tidaklah menyuruh kita mengatasi segalanya melalui kekuatan kita sendiri. Betul. Dia menunggu untuk membebaskan kita. Jadi itu mungkin satu simpulan daripada kita punya buah pikiran sebentar tadi. Dan mungkin ada lagi sebelum kita masuk pada persoalan kita yang terakhir dari saya lah. Ada? Tidak. Tidak. Oke. Sangat Jadi di belah sini adakah kaitan situasi kita sekarang lah, kita yang satu penyakit yang sangat kita risau yang akan menimpa kita yaitu COVID-19, balis-balis dengan nubuatan ataupun akhir zaman. Sebab kita selalu dengar sekarang yang vaksin kan, orang kaitkan ni saya sebutlah kan, 666 bilang kan, 666 nih. Jadi siapa yang terima ni vaksin kompom
Jangan pengikut bilang di begitu orang cakapkan. Jadi adakah kaitan nih situasi kita sekarang nih COVID-19 inilah kita katakan dengan nubuatan Tuhan di dalam Alkitab ataupun akhir zaman deh. Mungkin kita boleh dahului buah pikiran di depresi Reynold. Dia begini kan. Anda hebat. Saya tahu. Kita Jadi mengerti. Anda yang lebih arif, Bah. saya bagi pendahuluan sedikit, dan saya kira kawan-kawan Iya. sini banyak yang mau Iya, betul. Pasti dicurahkan ada. gitu kan. Jadi Banyak di sana. saya kira kalau dalam kita punya kehidupan kita bertanyakan apakah ini ada kena mengenanya apa itu vaksin dengan inilah kan kita lebih terbuka lagi vaksin dengan ini nama-nama anam lah apalah tanda binatang lah kalau itu kan tanda binatang lah apalah dan saya sedikit sedikit suka untuk buka pikiran kita kan nanti tanda binatang itu kan akan hadir di sini di dahi kita dan di telapak tangan Betul gitu kan. sekali. Tetapi bukan bermaksud bahwa nanti kita itu akan benar-benar keluar seperti chop gitu kan, chop lepas itu barcode apa semua segala macam kan. Tapi itu lebih kepada mendekati kepada hati kita, pikiran kita, bagaimana kita berpikir, juga apa yang kita perbuat. Gitu kan? Apa yang kita perbuat. Jadi itu bukan kalau kita berbicara tentang vaksin bukan jadi dokter akan ke dokter yok itu kan tapi kalau kita mau bicara lebih dekat tentang ini vaksin ini kan sebenarnya lebih dulu lagi kita memang sudah kena vaksin kan anak kita lahir anak-anak lahir sekarang ini saya belum ada anak nih istri pun belum kan. Kalau sekarang ini anak-anak lahir 2 bulan dapat vaksin, 4 bulan dapat vaksin gitu kan, 1 tahun dapat vaksin dan ada lagi tempo-tempo dapat vaksin macam contohnya vaksin untuk cacar gitu kan, BCG gitu kan, itu kan semuanya vaksin gitu kan. Lepas itu kalau kita dulu kena yang paling sakit, saya masih ada itu parut di sini campak gitu kan, campak. Kalau perempuan rubella gitu kan, rubella. Apakah ini semua termasuk dengan tanda binatang? Tidak sebenarnya, ini tidak termasuk dengan tanda binatang dan malah Nyonya White katakan ini bukanlah suatu yang dapat dilihat, gitu kan? Maksud dia bukan suatu yang dapat kita sentuh, maksud dia yang bukan sesuatu yang sebagai tanda macam barcode harafiah begitu bukan, tapi lebih kepada hati pemikiran dan juga perbuatan kita. Mungkin teman saya ada lagi yang dia mau katakan tentang hal ini kan? Oh, kasih saya peluang. Iya. Kan saya Hanya sedikit lah. Hanya sedikit. Nanti mereka tambahkan. Ya, nanti dua Saya Teman yang lain lagi tambahkan. tambahkan. Jadi, apakah ada kaitan dengan Ya. akhir zaman begitu kan? Jadi saya senang untuk baca hanya di Lukas pasal yang ke-21. Saya mulai dari ayat 10. Ini berbicara tentang permulaan penderitaan. Di ayat 7 lah. Saya baca secara cepat. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu benar terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang datang memakai nama aku dan berkata, akulah dia, dan satunya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Apakah semua ini sudah terjadi? Saya hanya berbicara mengenai ini penyakit sampar ini COVID. Dan apakah ini ada kaitan dengan akhir zaman, nubuatan? Ya.
kalau nubuatan yang kita baca tadi ini, iya, ini sangat berkait rapat. Tetapi apakah ini sudah kesudahannya? No, this is just the beginning. But tapi kita menjalani itu sampai sekarang. Dan apakah ada kaitan dengan apakah ada kaitan dengan 666? Saya senang menarik apa yang dikatakan oleh sahabat saya ini. Kalau berkaitan dengan 666 itu adalah antikristus. Berarti dia itu merujuk kepada pemikiran kita dan juga apa yang kita lakukan. Apa saja yang kita berpikir anti kepada Kristus kita, apa saja yang kita buat anti daripada Kristus kita, maka kita tergolong di dalam 666. Terima kasih. Sangat jelas sehingga saya tidak dapat berkata-kata. Ya, terima kasih atas penjelasan yang sungguh jelas. Jadi mungkin ada tambahan daripada saudara Harold ataupun Frederick. Kalau dari saya setuju dengan saudara Enos tadi. Adakah kaitan dengan situasi COVID dengan nubuatan atau kayak akhir zaman? Sebenarnya kalau bagi kita yang bagi Adventist, bagi orang yang belajar Alkitab sebenarnya sudah tahu. Sebab memang sudah dikatakan dalam nubuatan. Jadi kalau bagi saya adakah kaitan? Itu memang ada. Terima kasih. Saudara? Terima kasih. Sedikit saja. Oke. Tambah, dia punya kaitan memang ada, dia sedang berlaku tapi belum 100%. Dia baru mau dia kira baru memulai lah. Baru panas-panas Baru panas-panas ini. Oke, terima kasih. Jadi ya, di situ saja sampai sana saya punya persoalan. Mungkin sebelum kita masuk kepada kesimpulan, dan saya mau kelainan kesimpulan kita, saya minta setiap feedback daripada satu persatu kita. Jadi bilang contohnya hari ini saya dapat macam ini, begitulah contohnya. Jadi sebelum itu mungkin ada satu tambahan. Oh ya, sebelum itu saya mau minta mungkin ada satu dorongan ataupun satu kalau kita boleh katakan penyedap hati lah, bukan? Kepada orang di luar sana, terutamanya kepada mereka yang mungkin belum mengenal Tuhan ataupun orang tua-tua lah, kita boleh katakan begitu. Sebab sangat panas isu Bani yang kita perbincangkan tadi. Mungkin ada satu yang kamu boleh katakan kepada mereka, mungkin jangan risau sebab ini adalah begitu, mungkin contohnya. Mungkin ada kamu boleh katakan Penyedap Apa hati kalau ya. dusun tuh? Sogit-sogit beginang. Ya betul. Mengisi Koinsisiu. Begitu. Konsisi. Oke. Mungkin dari sana lah kan. Ya, Koinsisiu. Dia punya kesimpulan Pak? Bukan. Dia Yang punya- saya perbincangkan tadi, apa yang kau macam-macam yang menyedapkan hati, Menyedapkan hati. senang-senang hati yang di luar sana. Menginsesamod, boh. Iya, jangan kamu risau pasal situasi kita sekarang Ya, lah yang gitu. paling hangat, Oke. COVID ini kan. Saya ingin menyampaikan pesan kepada orang yang sedang menonton. Iya. Oke. Hebat. Apa yang kita sudah dengar daripada pelajaran tadi, terutamanya mengenai COVID nih, kamu jangan risau betul pasal yang 666 tuh, sebab itu dia, kalau yang antikristus tuh dia terpulang kepada kita saja. Kita jangan terlalu obses kepada perkara yang bukan menuju kepada jalan Tuhan. Kita mesti harus ikut dia punya perintah, bukan daripada luar pemikiran yang untuk kebaikan lah. Itu saja. Oke. Saya lagi. Oke. Kalau saya biarpun kita dalam keadaan begini, dengan keadaan yang susah begini, dengan penyakitnya yang menyebabkan kita banyak hal yang kita dapat lakukan, tapi ingatlah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Dia tidak akan mencoba kita kalau kita tidak kuat. Sebenarnya kita kuat menghadapi ini.
Oke, Karena itu Tuhan saja. menyanggupkan kita. Iya. Jadi kalau saya sudah kan. Jadi walaupun dalam keadaan yang beginilah kan, macam kita punya teman tadi Frederick bilang, kita memang tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Ya. Kita memang tidak mampu, tapi Tuhan tahu sampai mana kemampuan kita. Berserah sama Tuhan, tetap menurut kepada perintah Tuhan. Kalau Dia suruh kita untuk tetap tenang, sebab Tuhan dalam God is in control, kita tenang. Tapi dalam tenang-tenangnya kita berserah juga sama Tuhan. Betul. Sambil kita berserah, kita ikut juga apa yang Tuhan katakan. Jadi jangan buat kita punya suka kan. Kalau kita buat kita punya suka, ya macam Adam dan Hawa gitu kan, jatuh dan binasa gitu. Jadi Tuhan itu kalau kita bilang ini semua adalah tanda binatang ataupun bukan, sebenarnya itu terrealisasi dalam kehidupan kita sendiri kan, terrealisasi dalam kehidupan kita sendiri. Apa yang kita perlu buat adalah keep in faith kan, keep strong in faith kita kan sama Tuhan. Jadi Tuhan tahu jalan yang terbaik untuk kita. Jadi biarlah Tuhan yang cari jalan untuk kita, sambil kita berusaha dan setia, itu saja kita perlu buat. Saya sambung Sambung. supaya lengkap. Belum ada titik teman. Ya, betul. Saya belum bagi titik itu baru koma. Baru Ya. Dalam hal ini kita perlu tetap setia, dan yang paling kita butuhkan adalah kebutuhan hujan akhir. Roh Kudus sentiasa diperbaharui setiap hari. Bagaimana kita supaya dibaharui kerohanian kita setiap hari? Adalah dengan sering membaca Alkitab, supaya kita diingatkan selalu oleh Tuhan bahwa walaupun dalam keadaan zaman kita seperti ini, dikala kita ini bingung dan gawat, kalau Indonesia gawat, dalam keadaan begini, tetapi kita ada penghiburan. Membaca Alkitab, Roh Kudus akan diperbaharui kepada kita setiap hari, dan kita menerima yang namanya penghiburan. Tetap setia, tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan itu titik. Titik. Ini saya bagi dalam koma, dalam kurungan. Oh, ya. Dalam kurungan. Oh, Oke, dalam nah, kurungan. sini saya baca dasar kepercayaan 10, yaitu pengalaman keselamatan. Saya baca di sini melalui pelajaran kita. Dia bilang, iman ini yang mendatangkan keselamatan melalui kuasa ilahi dari sabda merupakan kasih anugerah Tuhan. Melalui Kristus kita dibenarkan, diangkat sebagai putra putri Tuhan, dan dilepaskan dari penghambaan dosa. Amin. 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 Jadi terima kasih atas buah pikiran, pendapat, dan juga pengalaman mungkin dalam kehidupan yang sudah dikongsikan sebentar tadi. Jadi sangat menarik ya kita punya perbincangan sangat tadi. menarik. Jadi untuk menutup, Yes. saya minta kita punya kesimpulan masing-masing mengenai apa yang kita dapat melalui kita punya perbincangan ataupun pelajaran hari ini. Dimulahkan dengan Saudara Herlo. Oke. Kesimpulan. Oke, kesimpulan daripada pelajaran cornerstone kita pada Sabat ini ialah kita harus rela menyerahkan apa saja masalah yang kita hadapi kepada Yesus Kristus. Oke, untuk kalau saya kesimpulan kita dalam Cornerstone Connection pada hari ini, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab dari Dialah yang mampu untuk melakukan segalanya. Dialah sumber kekuatan. Dialah sumber kekuatan. Terima kasih Saudara Inas. Jadi saya suka tambah 2 perkataan aja kalau saya. Ya, satu perkataan apa nggak? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sama macam orang yang sakit kusta datang sama Tuhan, dia berlutut, berarti dia sungguh-sungguh kan? Ya sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Berarti kalau sungguh-sungguh itu janganlah kita minta doa setengah hati, gitu kan? Janganlah kita bersahabat dengan dunia ini, gitu kan? Supaya kita menyerahkan sama Tuhan. Karena perkataan yang kedua apa nggak? Karena Tuhan itu mampu, gitu kan? Tuhan itu mampu. Jadi
Sungguh-sungguh karena Tuhan mampu. Ya. Apa? Oke. Sungguh-sungguh karena Tuhan mampu. Oke, 3. Saya tidak dapat sambung. Harus bikin ayat sendiri. Ya, kau kasih. Um, kita lihat di orang kusta ini adanya hati yang berserah sungguh-sungguh. Kemudian dia datang kepada Tuhan dan Tuhan berikan dia kesembuhan secara fisik dan juga secara rohani. Kesimpulan pelajaran yang saya dapat dari saya adalah kita juga begitu. Dalam keadaan kita begini sekarang, mungkin kita punya berbeza latar belakang. Ada yang masih belajar, ada yang sudah bekerja, bahkan ada yang bekerja tetapi dipecat. Apa pecat? Diberhentikan kerja. Kemudian ada yang bekerja sendiri tetapi hasil mungkin pemungutan hasil pertanian tidak mencukupi begitu. Nah, kita punya masalah yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan bilang sama kita hari ini, datanglah sama saya. Kita harus lebih dahulu, kita harus datang kepada Tuhan. Memang Tuhan lebih dahulu panggil kita, tapi kita harus datang juga sama Tuhan supaya kita ada hubungan dengan Tuhan dan Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan dan Dia akan lakukan apa yang terbaik buat kita. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk memberi titik, untuk memberi titik kepada juga. kita punya kesimpulan, saya senang baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, dia bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara. Amin. Amin. Jadi terima kasih atas kita punya perdengaran, terima kasih atas kita punya kebersamaan dan juga kesetiaan para pendengar di sebalik medium elektronik kita ini. Jadi sampai sana saja. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Tapi sebelum itu kita berdoa. Oh ya betul. Mungkin itu dipimpinkan oleh Saudara Enos. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah kami yang bertakhta di sorga, kami sangat bersyukur karena kami mempelajari sesuatu hal yang sangat baik untuk meningkatkan kerohanian kami. Terima kasih ya Bapak atas pelajaran yang indah ini. Biarlah kami yang mendengar dan kami yang sedang membincangkan sebentar tadi, biarlah kami mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami sementara menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Memberkati sahabat-sahabat kami yang sedang menonton rancangan ini, dimanapun mereka berada, yang mereka sedang lakukan, Tuhan kiranya memberkati mereka. Terima kasih ya Bapak. Ini doa pengharapan kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dan terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam perbincangan yang seterusnya. Amin.